Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, pemirsa daring yang terhormat. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat, tetap kuat dalam mode rebahan, dan yang terpenting kuota aman sampai akhir bulan. Bertemu kembali dengan saya, Pak Dian atau Mas Dian. Kali ini saya akan berbicara tentang salah satu materi matematika wajib kelas 11 semester ganjil, yaitu induksi matematika, di mana dalam silabusnya KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis yang berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dengan induksi matematika. Jadi prinsipnya pada materi ini adalah kalian harus bisa menguasai pembuktian kebenaran sebuah pernyataan, dalam hal ini pernyataan matematis bilangan asli, dengan menggunakan prinsip-prinsip induksi matematika. Oke, sebelumnya mari kita bahas dulu tentang apa itu pernyataan. Pernyataan atau sering disebut kalimat tertutup. Pernyataan atau kalimat tertutup adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, tapi tidak kedua-duanya. Jadi pernyataan adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Dari kalimatnya kita langsung tahu kalau ini benar, oh ini salah, tapi tidak dua-duanya. Jadi sudah jelas ya nilai kebenarannya. Kalau kalimat tidak jelas nilai kebenarannya, berarti itu bukan pernyataan atau kalimat terbuka. Contohnya, nomor 1. Matahari terbit dari barat. Dari sini kita sudah tahu bahwa ini adalah kalimat yang salah. Kita sudah tahu nilai kebenarannya, yaitu salah. Jadi pernyataan atau kalimat matahari terbit dari barat adalah sebuah pernyataan yang bernilai salah. Nomor 2. 4 adalah bilangan genap. Ya, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Contoh yang ketiga, kerjakan soalnya. Ini kita tidak tahu kebenarannya, ini benar atau salah, kita tidak tahu. Jadi ini bukan pernyataan, ini adalah kalimat perintah. Contoh nomor 4, X ditambah 2 sama dengan 5. Ini juga sama, kita tidak tahu nilai kebenarannya. Kalimat ini masih mengandung variabel X. Jadi selama nilai variabel X-nya belum diketahui, maka kalimat X ditambah 2 sama dengan 5 adalah kalimat terbuka. Jadi kalimat yang masih mengandung variabel dalam hal ini X adalah kalimat terbuka. Kalau sudah diketahui nilai X-nya atau sudah diketahui himpunan penyelesaiannya, barulah kalimat terbuka tadi menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Oke, kembali ke prinsip induksi matematika. Jadi untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis bilangan asli harus menggunakan prinsip induksi matematika, di mana prinsip induksi matematika berbunyi, misalkan Pn adalah atau merupakan pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn bernilai benar jika memenuhi langkah-langkah berikut. 1. Langkah awal, yaitu P1 benar. Jadi untuk langkah awal, kita harus bisa membuktikan bahwa P1 bernilai benar. Langkah kedua adalah langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi kalau langkah 1, langkah awal dan langkah induksi terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa Pn bernilai benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Oke, tadi di awal sudah disebutkan bahwa induksi matematika ada 3, yaitu induksi matematika pada barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Berikut ini akan saya berikan contoh soal pada barisan. Simak videonya. Oke, kali ini saya akan memberikan
contoh soal induksi matematika pada barisan. Soalnya soal nomor 1, buktikan bahwa PN sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Buktikan bahwa ini benar untuk setiap n bilangan asli. Soal ini sebenarnya adalah jumlah n bilangan ganjil yang pertama. Kalau kalian lihat ini kan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan bahwa pernyataan PN ini benar untuk setiap n bilangan asli, kita gunakan prinsip-prinsip induksi matematika yang sudah kita bahas di awal tadi. Ada dua langkah dalam prinsip induksi. Yang pertama adalah langkah awal. Untuk langkah awal, kita harus bisa membuktikan bahwa P1 itu bernilai benar. Nah, P1 berarti n-nya, nilai n-nya kita ganti dengan 1. Coba perhatikan di sini PN, misalnya anggap aja ini ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. P1 bernilai benar kalau nilai di ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Ya. Sekarang kita coba misalkan kalau n-nya 1 berarti P1 berarti P1 maka ruas kiri nilainya hanya sampai 1 aja, 1. Kemudian yang ruas kanan ini 1 kuadrat. Sehingga ruas kiri nilainya 1, ruas kanan juga nilainya 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa P1 bernilai benar. Gimana kalau misalkan n-nya 2? Maka kalau n-nya 2 berarti kita ambil sini. Kalau kita masukkan 2 berarti kan 2 kali 2 4 kurangi 1 3. Berarti dijumlahkan 1 ditambah 3. Di sini hasilnya 4 di ruas kanan, 2 kuadrat juga 4 sama. Kalau n-nya 3 misalkan, berarti 3 kali 2 6, 6 kurangi 1 5, berarti dijumlahkan sampai angka 5, 1 ditambah 3 tambah 5, hasilnya adalah 9. Kalau di sini 3 kuadrat 9. Jadi ruas kiri dan ruas kanan untuk membuktikan benar, maka ruas kiri dan ruas kanan hasilnya harus sama. Oke, langkah awal sudah kita buktikan bahwa P1 benar-benar. Sekarang kita kerjakan langkah kedua, langkah induksi. Kalau kemudian variabelnya kita ganti K, misalkan PK, berarti PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 2K min 1, itu hasilnya sama dengan K kuadrat. Nah, untuk membuktikan langkah induksi kita harus membuktikan bahwa P dari K plus 1 itu benar. Kita coba K nya kita ganti K plus 1, berarti P dari K plus 1 berarti itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K min 1, 2K min 1. Kemudian selanjutnya K nya kita ganti 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Jadi K nya kita ganti dengan K plus 1 dikurangi 1. Yang ruas kanan K nya kita ganti dengan K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita harus bisa membuktikan bahwa ini ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama. Jadi saya ulangi lagi, untuk langkah induksi n-nya kita ganti K dulu, maka PK sama dengan ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya ditambah sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Sekarang kalau K nya kita gantikan dengan K plus 1, maka P dari K plus 1 sama dengan 1 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 2K min 1, ini PK. Kemudian kalau K plus 1 ya 2, sekarang K nya diganti K plus 1 dikurangi 1. Kemudian ruas kanan diganti dengan K plus 1. Nah, kita harus membuktikan bahwa ruas kiri ini dan ruas kanan ini nilainya sama. Untuk membuktikan bahwa P dari K plus 1 nilainya benar. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa ini sampai sini, ini adalah PK ini yang nilainya adalah K kuadrat, berarti bisa diganti dengan K kuadrat. Yang ini kita uraikan, maka hasilnya adalah 2K
2 kali 1 2 dikurangi 1. Yang ruas kanan kalau kita uraikan jadinya adalah K kuadrat ditambah 2K plus 1. Sekarang ini kita uraikan K kuadrat ditambah 2K, 2 kurangi 1 1. Yang ruas kanan nilainya K kuadrat ditambah 2K plus 1. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa ternyata ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa P dari K plus 1 bernilai benar. Nah, kalau kita sudah membuktikan bahwa langkah awal dan langkah induksi dua-duanya terpenuhi, sehingga dapat kita simpulkan, kesimpulan akhirnya adalah bahwa PN yang rumusnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah sampai 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Terbukti bahwa PN ini bernilai benar untuk setiap N bilangan asli. Baiklah pemirsa daring yang terhormat, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan atau putar saja videonya berulang-ulang sampai saya capek berbicara. Dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Dah.